Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sahabat Putri Cempa, tanda-tanda bahwa hidup kita bermanfaat. Kita sih selalu bilang pada diri kita bahwa orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi apakah kita sudah masuk dalam kategori orang yang memang hidupnya bermanfaat? Sudah kok. Apa sih tanda-tandanya? Tanda-tanda hidup kita bermanfaat. Kita diberkahi Allah usia yang panjang tetapi sehat. Jadi banyak orang yang usianya panjang tetapi tidak dalam kondisi yang prima. Tetapi ketika kita diberi usia yang panjang, tetapi kita diberi kesehatan, itulah hidup yang bermanfaat. Dengan sehat, hidup kita akan bermanfaat. Dengan sehat, hidup kita membawa keberkahan di sekeliling kita. Tanda-tanda hidup kita bermanfaat adalah kita ada dalam circle yang baik. Jadi kita ditemukan dengan komunitas-komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang optimis, orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Semuanya, bahkan anak-anak kita tumbuh kembang dengan sehat, dengan baik, dengan maksimal. Tetangga-tetangga kita juga baik, rukun, saudara-saudara kita dengan ipar, dengan lingkungan kita selalu terjalin kerukunan. Hidup kita bermanfaat juga merupakan sebuah anugerah dari Allah ketika kita ditemukan dengan orang-orang yang baik, sehingga orang-orang yang baik ini menuntun kita, membimbing kita pada kemanfaatan hidup yang sesungguhnya. Ketemu jodoh adalah jodoh sing apik, ketemu dulur anyar misalnya, ipar juga adalah yang baik, ketemu teman kerja, relasi adalah ketemu relasi yang baik, sehingga semua aura kebaikan itu masuk dalam lingkup kehidupan kita dan hidup kita menjadi semakin bermanfaat. Oke, sehingga ketika kita hidup dalam komunitas orang-orang baik, circle yang baik, pasti pikiran kita pikiran positif dan selalu berpikir bagaimana sih hidup saya supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita selalu semangat kan begitu. Beda ketika kita hidup pada lingkungan yang tidak baik. Kita cenderung males-malesan, cenderung yang dipikirkan hanya hura-hura, yang dipikir hanya sesuatu yang kamuflase belaka. Nah, untuk itu tanda-tanda hidup orang itu bermanfaat adalah dia ada pada circle yang baik. Yang selanjutnya, sahabat Putri Cempa, hidup kita bermanfaat manakala kita mempunyai keluarga yang kondusif. Kita tidak menafikan ya, proses-proses kehidupan orang itu memang tidak sama. Tiba-tiba ada proses perceraian, ada perseteruan dan sebagainya. Tapi banyak orang ketika melihat beberapa sisi kemudian, wah hidupku lebih baik, lebih bermanfaat apabila aku memutuskan ini begitu. Sehingga yang ada adalah optimisme. Hidup yang bermanfaat ketika melihat lingkup keluarga kita harmonis, rukun, seguyup, kemudian saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Itulah kita akan selalu bermanfaat dalam lingkup yang paling terdekat dalam kehidupan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketika hidup kita bermanfaat, kita pasti selalu merasa bahwa kehidupan ini adalah sebuah pembelajaran bagi semua orang untuk terus berbenah diri. Jadi kita tahu hidup itu dari waktu ke waktu pasti ada yang baik, kemudian kurang baik dan menjadi lebih baik, ada yang baik kemudian
tidak baik, tidak baik, tidak baik, belum baik, baiknya baru di belakang, kan begitu. Tetapi ketika saat ini pada kondisi sekarang ini kita bisa mengukur kok, hidupku ini bagaimana, apakah memang sudah bermanfaat atau justru membawa mudarat bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah merasa bahwa hidup kita ini mudaratnya lebih banyak, ayo kita mencoba untuk menganalisa sendiri apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bermanfaat, apa yang harus kita benahi supaya hidup kita bermanfaat. Ya, segera cari circle yang baik, segera cari bagaimana pola hidup yang baik supaya sehat, pola makan, pola istirahatnya ditata, bagaimana supaya hidup kita bermanfaat. Segera cari. Kalau kita lagi bertengkar dengan saudara, segera kembali rukunkan lagi, harmoniskan kembali. Ini perlu. Kita tidak maulah usia kita yang kadang-kadang orang diberi umur panjang sampai 80 tahun, tetapi dalam hidup itu hanya isinya mau cari onar terus, cari masalah terus, bahkan sampai ke pengadilan melaporkan presiden, ijazahnya palsu. Ngapain hidup dimubazirkan waktunya dengan begitu? Cari dong yang bermanfaat saja, yang sekiranya jelas targetnya, jelas tujuannya, jelas manfaatnya. Yang tidak jelas hindari, yang tidak jelas tinggalkan. Jangan sampai hidup kita sia-sia hanya memburu sesuatu yang fana, sesuatu yang masih bias, yang tidak jelas apa arahnya. Kita sering melihat, oke lah, dari rumah bilangnya ngaji, tetapi ternyata dalam tempat pengajian itu yang ada hanya misuh-misuh, yang ada hanya mencela orang. Jangan. Mending di rumah bersama keluarga makan bareng, bercanda bareng, saling iseng-iseng dengan anak-anak dan keluarga saja, nggak usah datang di majelis-majelis yang sekiranya justru membawa kemudaratan, bukan membawa kemanfaatan. Kita sadar bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tentang mencari keberkahan, dan berkah itu bisa didapatkan manakala kita yakin bahwa hidup kita ini bermanfaat. Tidak boleh kita menyanyiakan umur, menyanyiakan kesehatan, menyanyiakan kesempatan. Harus dimanfaatkan. Coba telaah, apakah circle kita sudah baik, apakah usia kita sampai detik ini sudah menjaga kesehatan anugerah yang diberikan Allah, apakah kita sampai hari ini hidup kita selalu damai, rukun dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan saudara. Apabila salah satu dari tiga itu tidak bisa kita dapatkan, yakin hidup kita belum bermanfaat. Untuk itu segera muhasabah, introspeksi, evaluasi diri, manfaatkan hidup ini sebaik mungkin. Dan apabila kita sudah menemukan kemanfaatan dalam hidup, pasti jiwa raga kita tenang, damai. Memutuskan sebuah persoalan pasti dibimbing langsung sama Gusti Allah. Ketika kita menghadapi persoalan, kita akan memutuskan dengan tenang, tidak dengan nafsu, tidak gerusa-gerusu. Jadi tidak perlu nanti kalau Pak Jokowi kalah, saya akan jalan dari Kudus sampai Monas misalnya. Nggak perlu seperti itu. Kalau Pak Jokowi menang, saya akan memberi sedekah orang se-Indonesia misalnya. Nggak perlulah seperti itu, karena kita harus mengukur diri kita. Nggak perlu, karena ketika kita bermanfaat, kita akan tenang, damai, memutuskan sesuatu dengan hati dan jiwa yang bersih dan terjaga, terbimbing ke arah yang jelas. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.